topik materi yang saya sampaikan ini membahas dua aspek ini, ya Bapak Ibu, kedaulatan Allah dan kedaulatan manusia. Ya, bagaimana kehendak Tuhan dan kehendak kita. Ya, itu bagaimana sih hubungannya, bagaimana sih proporsinya, bagaimana sih kita harus menempatkan diri, gitu ya. Mana kita sudah belajar bahwa kita harus memandang Allah itu dari banyak aspek, dari semua aspek, nggak hanya satu aspek, satu karakter saja. Karena kalau hanya memandang satu karakter Allah saja, apakah entah saudara memandang Allah itu penuh kasih yang tak terbatas, entah Allah itu yang berdaulat penuh mutlak, entah itu Allah yang berkeadilan, entah Allah yang maha mengetahui dan sebagainya. Coba kita mulai seminggu 2 minggu ini berkaitan dengan tema tatanan Allah, kita coba meletakkan ya konsep pemikiran di mana meletakkan kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia itu memang di dalam koridor tatanan Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Ya, tentu saja kita mempelajari ini semua dari Alkitab. Dan memang harus diakui bahwa penafsiran Alkitab macam-macam sehingga melahirkan banyak mazhab, banyak aliran. Ya, dan ini apa yang saya terangkan mau nggak mau akan bersinggungan. Ya, walaupun saya tidak menyebutkan aliran-aliran yang ada, tapi pada kenyataannya Bapak Ibu pasti akan menemukan ya nanti di luar sana hal yang mungkin berbeda dengan yang dijelaskan di sini. Tapi nggak apa-apa ya. Perbedaan keniscayaan terjadi ya, tapi yang saya harapkan Bapak Ibu apapun yang didengar tadi seperti konsep kehendak bebas ya, bahwa manusia itu punya andil, punya mekanisme internal, benar nggak Bapak Ibu ya, punya pikiran perasaan. Jadi manusia ya diberi fasilitas, diberi kemampuan ya untuk mengolah pengaruh-pengaruh luar. Karena itu manusia pasti akan dimintai pertanggungjawaban karena sudah diberi tools, yang diberi modalnya gitu. Jadi ya apapun yang Bapak Ibu dengar, pengajaran apapun yang Bapak Ibu dengar, termasuk di Zoom ini, Bapak Ibu harus perkarakan, Bapak Ibu harus jangan telan mentah-mentah, tapi coba serap dengan hati nurani yang murni, coba direnungkan, diperhitungkan, dan diperkarakan di hadapan Tuhan. Ini kira-kira match nggak, bener nggak gitu. Dan saya tidak membawa ini ke satu doktrin tertentu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti punya pandangan berbeda, is okay ya, is okay. Jadi itu justru kita bisa saling mengasah, bisa saling memperkaya gitu ya, memperkaya wawasan ya. Tapi yang paling penting menurut saya, Bapak Ibu harus juga mau berpikir ya. Jadi jangan punya mental itu sebagai ya apa namanya dalam konteks ini sebagai budak gitu ya, sebagai hamba atau sebagai yang terima saja apa yang orang lain sampaikan gitu ya. Karena kita posisi sama ya, kita hanya menjadi budak, menjadi hamba, menjadi dulos itu buat Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kita harus lakukan karena itu adalah sentral kita. Tapi kalau orang yang mengajar, orang yang apa namanya menyampaikan siapapun ya, pendeta atau orang yang punya jabatan dan sebagainya, mari kita gunakan rasio kita, akal pikiran kita untuk mencerna ya, secara baik ya, secara jernih gitu ya. Nah, kemarin saya sudah tekankan apa namanya beberapa sebentar ya, beberapa poin ya yang tentang kedaulatan Allah ya, predestinasi dan kehendak bebas ya, dan bagaimana kita menyikapinya. Itu semata-mata untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini.
Nah, ini di Basecamp tadi siang baru saya tambahkan ya. Jadi kalau orang punya pemahaman gitu ya, satu pemahaman tentang karakter Allah apa tentang maksudnya gini, kalau orang mempunyai pemahaman dalam kehidupan sehari, dia melihat peristiwa, setiap kejadian pokoknya yang nimpa manusia itu dia tuh punya konsep ya, itu pasti kehendak Tuhan, itu pasti kedaulatan Tuhan, itu pasti sudah diatur Tuhan, ya. Dan itu harus diakui itu terjadi di masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Ya, apapun yang terjadi, terutama kemalangan, itu selalu entah itu tujuannya untuk menghibur, entah tujuannya itu memang karena bingung, karena ya karena nggak tahu jawaban yang lain, karena atau memang itu keyakinannya selalu mengatakan bahwa ya itu semua sudah suratan takdir gitu ya. Banyak yang pasti dengar ya suara kayak gitu ya, suratan takdir. Nah, kita sudah tahu bahwa ada yang disebut suratan takdir ya, kita sudah belajar ya. Hal-hal yang apa? Yang disebut suratan takdir itu hal-hal yang dimana peran kehendak bebas kita itu minim atau tidak ada atau minim sekali ya. Atau mungkin tidak mungkin ada. Misalnya terlahir sebagai pria atau wanita, terlahir di keluarga mana, ya, di negara mana, terus punya bakat apa, punya apa, kecerdasan IQ berapa, ya. Nah, di mana itu terjadi saat kita lahir, tentu saja tidak ada intervensi apa, kita belum bisa berintervensi. Nah, makanya ada istilah sebenarnya takdir dan satu istilah nasib ya. Kalau nasib kita pahami sebagai hal-hal yang bisa kita ubah karena kita punya peran di situ. Nah, tapi ada sebenarnya yang kejadian atau peristiwa yang berlangsung dalam hidup manusia itu yang sebenarnya kemungkinan besar pasti ada andil kehendak bebas orang itu, sikap orang itu, gitu ya. Ya tentu saja soal jodoh misalnya, menikah atau tidak menikah dengan siapa atau bercerai atau apa namanya atau bahkan kematian yang kita bahas gitu ya. Kita percaya ada andil Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, tapi pasti itu juga ada pengaruh sikap orang tersebut, gitu ya. Pengaruh bagaimana orang itu bersikap, ya. Dan ini secara sadar tidak sadar akan mengarahkan terhadap konsep keselamatan orang, gitu ya. Ya, dan punya implikasi juga dalam hidup kita sehari-hari, gitu. Ya, gimana kalau orang berpendapat seperti itu semua diatur, jadi kita tuh seakan-akan hanya wayang, Tuhan itu dalangnya, jadi dia pasti juga dalam konteks keselamatan dia akan memandang kalau orang itu selamat ya memang sudah dipilih Tuhan, sudah ditentukan dari semula bahwa manusia memang ada yang diberi apa namanya diproyeksikan untuk selamat gitu ya. Ada umat yang dipilih gitu. Memang dipilih si A, bahkan bukan cuma umat tapi si A si B itu memang sudah dari sononya itu akan diberi anugerah oleh Allah, akan diberi anugerah keselamatan dan orang itu tidak bisa menolak sehingga dia akan tertuntun sampai pada akhirnya dia tetap setia dan menerima keselamatan bersama Tuhan, ya. Itu terjadi karena memang sudah di skenario sejak awal, gitu ya. Nah, hal lain, orang ini juga secara tidak sadar pasti akan berpendapat juga, ya walaupun kadang nggak disebutkan, ya berarti ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa, ada orang-orang yang nggak diberi pilihan, nggak dipilih sehingga binasa, gitu. Nah, itu pemahamannya. Ya, nah, implikasi pada hidup sehari-hari apa? Ya, karena merasa bahwa semua sudah Tuhan atur gitu ya. Kemungkinan besar manusia orang-orang ini menjadi kurang bertanggung jawab, kurang memperhatikan hidupnya karena merasa sudah diarahkan, sudah ada yang ngatur gitu loh istilahnya kan, istilah kita sering dengar, sudah semua sudah diatur, sudah ada jalannya, sudah ada
rule-nya gitu ya. Nah, kalau ini kebablasan ya itu bisa berakibat fatal gitu ya. Tentu Tuhan mengatur hidup kita kan, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, tapi kita harus meresponi. Kalau kita sudah meresponi dengan maksimal ya, dan ada sesuatu yang terjadi di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita, pasti Tuhan turut campur ya. Ya Tuhan kan melihat respon. Kalau responnya oke gitu ya, dan orang ini masih belum mampu, ya pasti dong. Ya Tuhan tolong gitu kan. Ya itu sebenarnya gambaran selalu ya. Gambaran Allah dan umatnya itu seperti gambaran orang tua sama anak. Kalau saya memahami gitu ya, kalau anak kita masih kecil ya, TK SD, kalau dia katakanlah mau belajar jalan aja gitu ya, mau belajar jalan gitu, jatuh gitu ya. Dia sebelum jatuh kadang kita tuntun dulu kan, tuntun satu jatuh, pokoknya kita jagain ya sampai supaya dia nggak jatuh, jadi dituntun gitu belajar. Tapi lama-lama ya kita akan melepas anak kita untuk berani ya. Dia tuntun pertama mungkin karena takut, kita pegang, kita wah, jadi kita jagain terus gitu sehingga dia nggak mungkin jatuh. Tapi lama-lama kita akan lepas sedikit ya untuk si anak ini mulai belajar keseimbangan gitu ya, terus belajar untuk berani gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngajarin anak jalan kan pertama dipegangin gitu ya, lama-lama kita lepas supaya dia belajar keseimbangan dan seterusnya. Nah, kalau saya membayangkan mungkin seperti itu juga ya, sikap atau perlakuan Allah pada kita gitu ya. Di awal sebagai yang baru ikut Tuhan gitu, sebagai jiwa baru, ya pasti perlindungan Tuhan penuh secara fisik gitu ya, bisa. Tapi lama-lama Tuhan ingin mengembangkan otot iman kita ya kan, supaya bergantungnya nggak hanya di level fisik, pemenuhan kebutuhan jasmani saja, tapi ke hal-hal yang lebih tinggi gitu, lebih esensial gitu ya. Nah, tapi juga walaupun kita udah berjalan dewasa ya, dan ada suatu hal yang kita sudah berusaha tapi sudah berespon dengan sungguh-sungguh, tapi kita ada keterbatasan kemampuan, tidak mungkin Tuhan melepas gitu ya, tidak mungkin. Nah, jadi kalau kita memahami secara tepat ya, kita akan menyaksikan ada implikasi yang kuat dalam hidup sehari-hari, terutama soal tanggung jawab. Ya, soal tanggung jawab itu karena kita sadar bahwa respon kehendak bebas kita menentukan, kita harus akan memperhatikan ya, memperkarakan kita responnya gimana setiap hari gitu, kita perkarakan gitu. Ya. Dan kemarin kita juga belajar ya bagaimana pandangan Allah mengenai predestinasi ya, terhadap aspek keselamatan. Sebenarnya yang dipredestinasi Alkitab itu apa sebenarnya? Nah, nanti dari materi ini Bapak Ibu kan tahu gitu ya, yang disebut ditentukan tuh siapa gitu ya, apa atau siapa atau apa yang ditentukan ya, dan bagaimana mekanismenya penentuan itu ya, untuk tujuan apa. Nah, sehingga dengan materi ini Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu bisa punya pemahaman ya yang tepat, yang proporsional, bisa menempatkan antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia, terutama terkait dengan keselamatan. Ya, itu tujuan dari materi-materi ya. Dan secara tersirat maupun tersurat dalam artikel yang saya buat itu sudah gitu ya, sudah ada. Nah, kemarin kita belajar pandangan Allah mengenai predestinasi ya. Jadi jelas bahwa kehendak bebas manusia itu punya peranan, itu sudah terbukti di kisah Adam dan Hawa di Kejadian 1-2. Bagaimana Adam dan Hawa diberi pilihan ya, dan Adam dan Hawa jatuh pasti bukan karena disetting oleh Tuhan, tapi karena memang pilihan ya, pilihan. Dan sebenarnya saya jelaskan juga bahwa Adam dan Hawa sebelum jatuh dan dosa, dia punya kebebasan yang memadai. Nah, saya sebut itu kebebasan yang memadai untuk bisa memilih
ya kesempurnaan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi untuk memilih dan menjalani titik kesempurnaan, ya, segambar dan serupa dengan Allah. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, sudah ada kodrat dosa, artinya satu kuasa yang selalu menyeret manusia untuk melakukan kedagingan. Nah, manusia menurut saya tidak punya kebebasan yang cukup memadai untuk dia memilih menjadi sempurna seperti yang Tuhan, karena mentok gitu loh. Karena akibat dosa itu turun, ya, menjadi turun, jatuh, naik lagi nggak bisa sebelum apa? Sebelum hukuman dosa akibat dosa itu diselesaikan. Ya, jadi makanya di Perjanjian Lama itu tuntutan terhadap umat Perjanjian Lama berbeda dengan tujuan Perjanjian Baru. Kalau dilihat sebenarnya ya, tuntutan Allah terhadap umat Perjanjian Lama dan Baru sebenarnya lebih tinggi mana yang dituntut, umat Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru dalam hal sekualitas, segambar dan serupa dengan Tuhan, atau maksudnya kualitas hidup lebih tinggi mana dituntutnya, Bapak Ibu? Ayo direspon, di mute ya. Tentu lebih tinggi Perjanjian Baru kan, ya. Kalau Perjanjian Lama, ya, orang disebut tidak berzina kalau dia tidak melakukan perzinahan secara fisik dengan wanita lain atau dengan pasangan lain, ya. Tapi kalau di Perjanjian Baru, umat Perjanjian Baru yang Tuhan Yesus ajarkan, bahkan memandang, ya, orang pasangan lain, ya, lawan jenis, yang memandang lawan jenis dalam hatinya dan mengingini aja sudah disebut berzina. Jadi pasti levelnya lebih tinggi. Nah, ini karena apa? Karena ya di umat Perjanjian Lama dosa belum diselesaikan secara tuntas. Manusia masih ada dalam kodrat dosa yang belum ada penyelesaian tuntas, gitu loh. Ya, penyelesaian kodrat dosa itu belum punya jalan keluar, sehingga tentu tuntutan Allah pada kehidupan, kualitas, karakter, kesucian umat Perjanjian Lama itu tidak setinggi, atau ya bisa dikatakan lebih rendah dari tuntutan di Perjanjian Baru yang sudah punya fasilitas dan kodrat dosa ada solusinya, ya, hukuman dosa sudah diselesaikan gitu. Nah ini, ya. Berarti Pak, mohon maaf, kalau Perjanjian Lama itu berarti itu dari Allah ya? Berarti tuntutannya itu masih tuduh ya? Oh iya. Itu dari Allah ya, memang. Iya, karena seperti itu ya. Masih tuduh. Taurat itu kan tuduh sekali kan, Bu Sarah? Iya, iya. Sangat tuduh, nggak? Walaupun maksudnya begini, bukan karena orang-orang Israel itu sendiri yang tuduh maunya gitu, tapi memang Allah itu memberikannya masih berupa tuduh dulu gitu ya. Betul, karena umat Perjanjian kan belum punya bayangan, belum punya sarana, belum punya privilege, belum punya toolkit kan. Ya, belum ada pendampingan Roh Kudus kan? Iya. Hanya siapa yang orang bisa pilihan aja, nabi mungkin atau imam. Iya, nabi, imam jelas, tapi itu imam besar dan itu juga setahun sekali kan. Masuk di kemah suci itu baru Roh Kudus bisa berdiam gitu. Ya. Nggak untuk semua orang, betul nggak? Nggak untuk semua orang dan nggak setiap saat. Bandingkan dengan kita sekarang, Roh Kudus disediakan untuk semua orang yang percaya, yang mau percaya kepadanya, dan setiap saat itu. Nah, di sini jelas ya berlaku hukum rohani, berlaku hukum rohani. Yang diberi banyak dituntut banyak. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu belajar kekristenan, ya Bapak Ibu, kalau menggali lebih dalam kekristenan itu bukan hal yang mudah gitu loh, ya. Jadi jangan menganggap bahwa karena nggak ada syariat di kekristenan gitu ya, nggak ada bebas. Ini kayak kita puasa nih, nggak ada yang puasa ya. Kebetulan saya ikut puasa selama 30 hari ini, nggak ada aturannya, bener nggak? Makan jam berapa, harus
nanti buka jam berapa, nggak ada aturan clear, apa nggak detail gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang dulu juga saya berpikir, wah enak banget jadi orang Kristen ya, bebas gitu ya, berdoa juga bebas kapan, nggak mesti ketat, makan juga bebas gitu. Apa namanya, nggak terikat, pokoknya yang penting kasih Tuhan nyata, pokoknya karena ada salib Tuhan kita jadi bebas gitu. Jadi waktu itu saya sempat pada periode, wah enak. Di orang Kristen tuh enak jadi raja, anak raja gitu ya. Keselamatan udah disediakan, kita nurut, terus juga ada penyataan Tuhan. Pokoknya apa, Tuhan pasti menolong, memberikan mukjizat gitu. Seakan-akan mudah gitu ya. Ternyata setelah apa namanya kita pelajari ya, justru tuntutannya lebih tinggi. Ya kenapa? Karena mau hidup kudus, suci dan tidak bercacat celah gitu ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi kudus. Nah, kudusnya itu masalahnya nggak abstrak. Kudus yang dimaksud di Perjanjian Baru ya standarnya siapa? Kudus seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Yesus. Itu masalahnya. Kita punya model gitu loh. Ya kan? Kalau Perjanjian Lama modelnya siapa? Nabi-nabi kan? Itu nggak perfect, bener nggak? Siapa nabi yang Musa aja panutan ada kekurangan yang jelas gitu ya, sehingga sampai gitu ya, Tuhan itu tidak berkenan Musa masuk tanah Kanaan, bener nggak? Ya kan? Iya, Betul nggak itu? betul. Bayangkan Musa yang istilahnya tuh apa ya, pemimpin besar yang waduh dapat privilege Tuhan, dapat mukjizat apa luar biasa dan Dipuji setia orang paling taat. sabar ya Pak. Ya, Dipuji orang paling sabar. iya, sabar gitu. Tapi Tuhan kok nggak memperkenankan dia masuk gitu loh. Pernah berpikir nggak kayak gitu? Kenapa gitu loh? Iya. Hah? Itu kan manusia paling sabar, lu bayangin aja gitu ya, mengurusin 2 juta manusia kan, sebenarnya 600.000 laki-laki, bener ya Pak Felipe, berapa lebih tahu tuh, berapa yang dibawa dari Mesir itu, 600.000 kalau nggak salah ya, laki-laki, kalau kali satu keluarga 3 aja, ya hampir 2 jutaan lah gitu ya, 2 jutaan, itu nggak ada HP, nggak ada internet, nggak ada, gimana ngaturnya itu, ya, transportasinya jalan kaki pula, ya, terus dibawa ke padang gurun. Wah, ada perfect sekali itu. Jadi teman-teman, kadang-kadang suka melecehkan atau menganggap menganggap rendah orang Israel. Wah, orang Israel ini nggak tahu budi, sudah dibebaskan dari Mesir, sudah diberi mukjizat, 10 tulah sudah diberikan ya untuk membawa dia keluar Mesir, nggak mau terima kasih gitu ya. Coba aja saudara masuk dalam situasi itu, belum tentu kita tidak ikut-ikutan komplain, ya, tidak ikut-ikutan bersungut-sungut, benar nggak? Ya, jadi ya kita harus koreksi cermin lah ya. Itu sebenarnya orang Israel itu menggambarkan kita ya, secara mungkin tidak apple to apple, tapi bisa sebagai gambaran ya. Kita juga gitu. Ya, kalau bangsa Israel sudah dibebaskan dari Mesir gitu, kita kan sudah dibebaskan dari dosa, tapi kan kadang kita mau enaknya aja gitu, ya. Nah, ini saya ngomong kayak gini juga mengingatkan ini, oh ya betul juga ya. Kadang-kadang kalau nggak diinternalisasi gitu, kita juga jadi orang Kristen tuh take it for granted aja ya. Udah ya memang begini kan, memang ini hak saya kan jadi orang Kristen kan. Ya, Tuhan kan harus mengasihi saya kan orang Kristen yang sudah ditebus. Nah, kadang-kadang itu kayak nggak mau terima kasih gitu loh. Ya. Nah, persis seperti orang Israel kan gitu. Nah, tadi balik ke Musa ya. Balik ke Musa, kenapa sampai Musa nggak nggak diizinkan masuk? Tahu nggak jawabannya kenapa? Salah satunya. Karena tidak turut waktu itu memukul batu itu yang keluar air itu. Tapi kalau nggak nurut karena dia dengan marah ya memukul air gitu ya. Dia menuruti
maunya orang Israel kan, bangsa Israel kan, mana nggak ada air gitu ya. Ya, dia akhirnya istilahnya itu dirongrong gitu sama bangsanya sendiri, ya, dimintai tanggung jawab, jadi dia akhirnya marah gitu ya. Dan dia menuruti apa yang orang Israel lakukan, padahal Tuhan suruh nggak itu, ya. Tuhan nggak suruh kan. Nah, tapi kan kalau dibanding kualitasnya orang Israel saat itu lebih mendingan mana? Kan masih lebih mendingan Musa, benar nggak? Orang Israel kan lebih parah lagi gitu. Tapi orang Israel yang lebih parah kelakuannya dari Musa tidak di blacklist gitu ya. Nah, itu karena apa Bapak Ibu? Karena memang ternyata yang diberi banyak dituntut banyak. Musa itu mendapat kebenaran yang luar biasa. Dia tahu gitu loh. Hati Tuhan, tahu kebenaran ya, dibanding orang-orang Israel. Jadi makin dalam, makin tahu kebenaran, itu mau nggak mau dituntut lebih tinggi, lebih harus bertanggung jawab gitu loh. Jadi kesalahan kecil aja itu bisa fatal. Ya. Nah, itu yang saya dapat ini ya. Ini juga dapatnya on the spot nih. Yang saya dapat itu, oh ya, memang yang diberi banyak dituntut banyak gitu ya. Jadi kalau dituntut banyak pasti istilahnya tuh ukuran pertanggungjawabannya itu lebih tinggi gitu. Ya, kalau orang ujian itu kalau yang mungkin orang yang rata-rata ini kamu 80 lulus gitu. Tapi yang satu ini udah IQ-nya tinggi, dia memang cerdas apa, kamu minimal 95 baru lulus gitu. Bisa kayak gitu kan? Nah, jadi selalu ada permintaan pertanggungjawaban ya, diberi Roma 14:12 jelas gitu ya. Setiap orang di antara kita harus memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, ini yang kita nggak bisa lepas Bapak Ibu ya. Jadi di sini juga sebenarnya kita nggak perlu iri dengan modalitas setiap orang ya. Setiap orang itu modalitasnya berbeda, tapi tuntutannya pasti berbeda. Ya, jadi kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan ya. Kita kembangkan yang kita punya. Ya, kalau istilahnya perumpamaan talenta, kalau kita diberi 5 ya bersyukur. Kalau cuma diberi 2 bersyukur, karena nanti Tuhan pasti tambahkan. Pasti tambahkan, kalau kita menang di sini Tuhan tambahkan gitu. Jadi bersukacita, bersyukur dengan apa yang ada dan kembangkan. Walaupun itu tidak mudah ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang lain merasa kecil, merasa rendah diri, itu merasa kok saya belum sampai ke situ gitu. Ya, tapi kembali lagi ya, apa yang Tuhan berikan itu optimalkan. Ayo. Ya, orang lain lebih tinggi ya itu sebagai pemacu kita, sebagai cermin kita gitu ya, tapi tidak perlu merasa kecil hati ya dengan pencapaian orang lain. Ya, karena semua pasti ada takarannya yang tepat, yang pas gitu loh. Nah, juga di 2 Korintus 5:10 jelas semua manusia akan masuk tahta pengadilan Allah. Nah, ini relevan sekali dengan hukum ya, hukum rohani yang lain, bahwa apa yang ditabur itu yang dituai. Nah, ini makanya karena kita bicara tatanan Allah, ya ini diulang-ulang nih, tatanan Allah dalam hal keselamatan juga harus memenuhi gitu ya. Nggak bisa tidak memenuhi salah satu hukum rohani. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi banyak akan lebih banyak lagi ya. Yang ditabur itu yang dituai itu. Nah, kemarin kita masuk kepada ya satu topik tentang penentuan Allah ya, predestinasi kan penentuan Allah. Nah, apa yang ditentukan ya? Sebenarnya apa yang ditentukan Tuhan itu dari semula ya, sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin bahwa yang ditentukan dari semula itu memang rancangannya, desainnya ya, menciptakan hukum kehidupan. Jadi Allah itu punya kedaulatan dalam dia menciptakan hukum kehidupan yang berasal dari dirinya. Tapi once dia sudah merilis hukum kehidupan untuk dipegang, yang untuk dipenuhi oleh makhluk ciptaannya, Tuhan akan berpegang di situ karena Tuhan punya integritas. Jadi kalau sudah didesain, karena desain Allah itu pasti sempurna, ya, dan jelas di kisah penciptaan itu Allah menciptakan sungguh amat baik, ya,
tov meon, ya nggak ada yang lebih baik dari itu maksudnya, ya. Nah, jadi tidak mungkin Tuhan menggugurkan desainnya karena waduh ini kok manusia memberontak ya, aduh saya ulang deh bikin manusianya, enggak, ya, karena Tuhan tahu ini memang ada konsekuensi kalau menciptakan makhluk yang diberi kehendak bebas ada konsekuensi, tapi Tuhan tetap mendesain merancang, ya, bahwa umat manusia ciptaannya itu akan bisa, ya, satu titik itu segambar dan serupa dengan Dia. Nah, itu rancangan desainnya yang sempurna. Jadi umat pilihan itu sudah didesain, dirancang untuk menjadi serupa dengan Allah, ya. Umat pilihan. Nah, nanti kita akan belajar siapa umat pilihan itu. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Pak Andi, ya, yang Roma 8:29-30. Ya, ya Pak Andi, ya. Sebab ya, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, semua orang yang dipilih dari semula, yang mereka juga ditentukannya dari semula. Maksudnya ditentukannya dari semula adalah apa? Desain rancangannya, bahwa umat pilihan itu harus serupa dengan gambaran anaknya. Jadi bukan bicara si A, si B, si C, gitu ya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukan, artinya dirancang, ya, diproyeksikan dari semula itu, ya, untuk dipanggil, dibenarkan, dan akhirnya dimuliakan. Itu, ya. Dan kemarin kita sudah membahas juga, ya, sama dengan terkait dengan Efesus Efesus, ini ya, Efesus 1:4-5 ya. Ya, oke, ada yang baca deh. Kemarin kita ngulang sedikit ya. Efesus 1:4-5, silakan ada yang baca. Saya Om. Ya, silakan. Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Amin. Ya. Nah, ini ayat yang kadang disalahpahami, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah memang telah memilih kita. Ini kita itu bukan bicara si A, si B, tapi suatu umat, ya. Satu umat yang diberi kesempatan, ya, untuk bisa hidup kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula, ya, didesain dari semula, dirancang dari semula oleh Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Memang untuk diproyeksikan menjadi anak-anak Allah yang sah, anak-anak Allah yang segambar dengan Bapaknya. Ya, jadi apa? Memang ada umat yang dipilih, ya, yang dipilih untuk diproyeksikan supaya kudus tidak bercacat celah, gitu. Ada, ya, yang diberi kesempatan, ya, untuk mendengar Injil, untuk berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, ada. Tapi ada juga yang enggak. Nah, tapi memang ada dua pandangan, ya, terkait pemilihan ini, ya, dua aliran. Ya. Yang pertama, aliran yang memandang memang kita yang dapat anugerah Tuhan, percaya pada Kristus, beragama Kristen lah malah ekstrimnya gitu, itu memang umat pilihan, ya. Memang bahkan aliran ini menganggap bahwa ya si A, si B, kalau setiap orang gitu, ya, itu nama-namanya sudah ditentukan Allah dari sejak semula untuk dia memperoleh keselamatan, gitu ya, karena dia sudah diproyeksikan akan memperoleh keselamatan, makanya dia diberi anugerah, ya,
perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia bisa istilahnya menjadi pengikut Kristus gitu ya. Bagaimanapun jalannya, istilahnya gini. Karena saya masih ingat saat orang pembina saya dulu ngomong gini. Pokoknya Ton, kamu ini sekarang bertobat, udah terima Yesus. Jadi sebenarnya dulu sebelum kamu diciptakan, pada hari di tanggal sekian, ya, tahun sekian, Allah itu sudah merancang kamu akan terima Tuhan. Ya, kamu mau atau tidak, kamu akan terima Tuhan. Dan kamu sudah pasti akan masuk surga. Jadi si A, si B itu sudah, memang Tuhan sudah punya keputusan final. Si A itu akan terima Tuhan Yesus, dia akan ikut, dia akan sampai ke kerajaannya, dimuliakan bersama Tuhan. Gitu. Ya, tapi ekstrim yang berikutnya tidak percaya akan adanya umat pilihan, karena kita terpilih itu semata-mata ya karena respon kita saja, gitu ya. Nah, ini ekstrimnya gini. Kalau kita beresponnya baik, kita menerima respon anugerah, berarti ya kita orang terpilih, gitu. Ada dua, ya, yang pandangan A, ya, pandangan C, ya. Aliran C itu memandang bahwa si A, si B sudah dipilih dari semula untuk dia terima Tuhan dan pasti akan masuk surga. Pandangan si A, ya, aliran A ini itu tidak percaya itu. Dia percaya bahwa orang itu tidak percaya akan umat pilihan, gitu ya. Dia percayanya bahwa orang tergantung respon orang. Ya, kalau dia meresponi berarti dia umat pilihan. Nah, kalau yang saya pahami, ya, berbeda dengan si A ini, aliran A ini, memang Tuhan sudah punya rencana kekal, itu ada suatu umat, ya, satu kelompok, ada umat pilihan, suatu kelompok yang diberi privilege, diberi kesempatan dia untuk menerima anugerah, gitu. Tapi privilege anugerah ini tidak serta-merta membawa dia pasti dengan otomatis ikut jalan Tuhan terus, setia terus sampai kerajaannya, gitu. Karena tergantung respon, ya, tergantung respon. Jadi ini berbeda dengan aliran si A ini. Kita, ya, yang saya pahami, berbeda juga dengan aliran si C, karena kita percaya ada umat pilihan, tapi bukan si A, si B, si C, ya, tapi standarnya yang ditentukan, ya. Dan ada umat pilihan yang memang diberi kesempatan untuk menerima anugerah, diberi kesempatan untuk menerima anugerah, ya. Ada pilihan Allah sejak dunia, sebelum dunia dijadikan memang ada, gitu ya. Tapi tidak menjadikan otomatis kita masuk dalam kerajaan Allah, otomatis setia sampai akhir, tidak, karena membutuhkan respon. Tapi kalau aliran C itu, kalau sudah dipilih dari awal, udah pasti bablas masuk, ya. Nah, makanya apa yang saya sampaikan itu tidak bisa dikategorikan aliran-aliran mana, tapi itu pemahaman yang saya dapat dari teks-teks kitab suci. Oke, nanti diskusikan ya, ini mungkin belum familiar jadi mohon diulang Pak untuk penekanan yang terakhir Pak. Ya, ada satu aliran atau kalau percaya menerjemahkan Roma 8:29-30 dan tadi Efesus 1:4-5. Kalau orang yang dipilih, ya, orang dipilih itu artinya orang si A, si B, si C ditentukan dari semula, ya, untuk terima anugerah dan pasti akan sampai kepada keselamatan. Dia tidak bisa menolak anugerah itu. Dia pasti akan terima dan akan taat sampai akhir, gitu. Karena sudah ditentukan. Jadi kalau premisnya gini, kalau sudah ditentukan Allah, kan kalau yang milih Allah nggak mungkin dong gagal, gitu istilahnya. Ya. Nah, Bu Sarah, ini yang satu konsep, ya, iya, konsep C ini. Saya paham. Ya, konsep C seperti itu, ya. Dia percaya si A, si B, C udah, kalau kita udah Kristen misalnya terima Tuhan, ya kamu memang
Ya seperti tadi pengalaman saya diberitahu oleh pembina saya Sudah waktu itu memang ditentukan. ya pada hari ini hari apa nih dia waktu itu hari Selasa tanggal ini memang sudah ada dalam skenario Tuhan itu. Udah kamu tuh memang sudah dipilih gitu. Jadi pada hari ini kamu mau nggak mau kamu akan terima Yesus dan kamu akan terus pasti setia sampai akhir gitu. Itu satu paham ya, satu paham dalam menanggapi dalam menafsirkan yang Roma 8:29-30 sama Efesus 1:4-5. Oke. Nah, ada yang kedua, ada paham yang kedua adalah dia tidak percaya adanya umat pilihan gitu ya. Namanya umat pilihan itu kalau dia meresponi aja gitu. Ya, jadi Tuhan tidak menentukan ada satu umat pilihan gitu. Ya. Atau kelompok tertentu enggak, pokoknya siapa yang meresponi anugerah Tuhan, ya dia akan mendapat keselamatan. Anggap nggak, Bu Sarah? Yang paham yang A ini. Ya. Nah, kalau kita di sini yang saya sampaikan nggak dua-duanya, ya ada salah satu tapi kita proporsional gitu, bahwa memang Tuhan punya kedaulatan tadi menentukan, tapi yang ditentukan standarnya dan juga kelompok orangnya, siapa yang diberi kesempatan. Nah, kalau kita lihat kan, Bapak Ibu bisa bilang nggak bahwa Bapak Ibu terima Tuhan Yesus itu adalah atas pilihan sendiri murni, bukan suatu anugerah atau kesempatan, ya, ada privilege gitu. Bapak Ibu lahir dari keluarga Kristen itu kan privilege ya, kesempatan, benar nggak? Ya, mendapat perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya, dapat kebenaran gitu. Itu privilege karena orang yang tidak lahir di keluarga Kristen mungkin sulit sekali untuk terima Yesus gitu. Walaupun ada kan, ya. Dan kalau orang di luar Kristen terima Yesus, itu jelas Tuhan itu campur tangan gitu ya, memberikan pengkondisian gitu ya, memberikan satu intervensi ya, yang pada gambar saya itu. Tapi intervensinya nggak pernah dalam hati ya, tapi selalu dalam luar, tetap pengaruh luar ya, baik natural maupun supranatural ya. Kalau Paulus diberi privilege, diberi anugerah, diberi satu peristiwa supranatural kan yang menggiring dia akhirnya untuk percaya Tuhan gitu. Ya, tapi ada kelompok orang yang tidak mendapatkan itu gitu ya. Memang bukan umat pilihan ya, tidak mendapat. Nah, nanti kita akan lebih dalam di situ ya. Ya, itu yang belum bisa saya pahami, Pak. Karena kalau yang tadi kan ada sekelompok yang memang sudah dipilih, ditentukan kan. Maksudnya itu baik, mungkin standarnya dia mungkin nanti akan memenuhi keserupaan Yesus itu. Nah, kemudian ada sekelompok yang memang tidak dalam pilihan. Itu saya kurang bisa memahaminya di dalam sifat keadilan Allah. Kan yang pertama kan tadi bahwa Allah itu mendesainnya itu untuk semua umat kan, ada gitu kan, mendesain kehidupannya, hukum kehidupan tadi, ya, rancangannya tadi, desain rancangannya tadi gitu. Apa ini ada umat pilihan dan umat yang tidak masuk ke dalam pilihan gitu. Ya, tapi di situ Bu Sarah ini kalau nangkap yang bahwa ada yang ada di dalam kelompok yang memiliki kualifikasi sebagai umat yang dipilih, kan begitu. Jadi kelompok yang memiliki kualifikasi yang menjadi umat pilihan. Nah, artinya bisa siapa saja bisa masuk. Dan tidak ada orang yang kemudian dibatasi tidak bisa masuk. Iya. Bu Sarah lagi nanya yang di luarnya nih. Kenapa seolah-olah nggak ada yang dipilih? Enggak juga. Yang ditentukan untuk masuk tidak ada. Yang ditentukan untuk tidak dipilih juga tidak ada. Iya, cuman kalau menangkap dari keterangan tadi kan berarti memang ada umat atau sekelompok manusia yang ditentukan itu tadi. Enggak. Yohanes 1 ayat 29.
lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi seluruh dunia. Tapi ada umat. Nah, umat ini adalah satu kelompok. Nah, kalau dalam 1 Petrus 2 itu kan dibilang bangsa yang dipilih, imam-imam dan raja-raja yang kudus, dan itulah yang jadi kepunyaannya Allah nanti. Ya kan? Jadi kualifikasinya yang ditentukan. Artinya tidak ada yang kemudian daftar nama, kan kemarin kita udah bahas. Tidak ada Iya, di luar. tidak ada daftar nama. Tidak ada juga yang kemudian di skip di luar begitu. Cuman maksudnya untuk bisa menerima pandangan ini gitu Pak. Maksudnya saya memahaminya karena tadi ada apa tadi yang sudah ditentukan tadi, rancangannya tadi kan sudah ditetapkan gitu kan. Terhadap manusia itu sama. Suatu kualifikasi. Sama gitu loh. Terus kemudian saya memahaminya kan untuk membaca predestinasi itu sebenarnya, apalagi yang tadi yang Pak Anton sampaikan di dalam artikel yang reformat tadi ya, yang itu kalau bagi saya kok sepertinya itu mendustai Allah sendiri gitu. Kalau di firman Allah sendiri kan Allah juga menyediakan gelanggang iman gitu loh. Nah, untuk apa kalau sudah ditentukan kamu selamat dan yang lain tidak selamat? Kalau ini pengertian reformat ya Pak. Saya tadi kan yang diminta Pak Anton untuk membandingkan artikel Bapak sama artikel reformat gitu. Kalau di situ kan bahwa kehendak bebas manusia itu kayaknya sepertinya tidak terlalu diperlukan gitu untuk keselamatan itu gitu kan. Artinya bertentangan dengan penjelasan maksudnya? Enggak, memang saya tadi dikirim Pak Anton artikel. Makanya gue bingung, gue nggak lihat tadi. Oh, yang tadi malam kali ya? Iya, untuk dibandingkan gitu. Dari pelajaran yang Pak Anton sampaikan dengan ini, cuman saya menangkap kan kalau dari Pak Anton kan Allah itu kan punya tatanan, kemudian Allah juga punya integritas, Allah punya karakter juga yang kekal. Terus kemudian Allah juga memberikan komponennya, karakternya itu diwariskan kepada manusia, sehingga manusia juga mampu mempunyai perasaan, pikiran, dan kehendak juga seperti Allah. Nah, itu yang nanti dijadikan free will-nya manusia itu gitu kan. Nah, dari situ kan untuk keselamatan itu sendiri kan, kalau pengertian saya kan memang itu inisiatif mutlak dari Allah. Cuma kan itu akan bekerja jika ada respon kita untuk menerima atau menolak. Gini, Bu Sarah. Ini saya tadi mengungkapkan itu ada pandangan-pandangan di luar, jadi supaya tahu kontrasnya gitu loh. Tapi lah, kita langsung fokus ke yang saya ajarkan saja ya, supaya nggak ke kanan kiri ya. Kalau pengertian yang saya dapat ini betul apa tidak? Kalau kan dari pengajaran Pak Anton seperti itu. Ya. Coba Ibu ulangi pengertiannya. Yang Ibu dapat dari pengajaran saya, bukan dari yang artikel saya itu ya. Saya bukan berarti setuju artikel itu, bukan. Itu mendustai kan, karena Allah sendiri dia kan ada gelanggang iman. Kemudian kok kita kok kita civil kita kok nggak dipakai kan gitu kan. Nah, kalau yang ini kan, kalau yang pengajaran Pak Anton kan free will itu tetap itu ada pengaruh besar di dalam keselamatan kita gitu kan. Ya, Allah kan tadi yang punya tatanan, Allah yang punya integritas, Allah yang punya karakter yang kekal juga, kemudian Allah juga mewariskan karakter pada manusia itu tadi. Jadi itu nanti akan berpadu di dalam keselamatan itu sendiri gitu. Bahwa keselamatan memang inisiatif Allah. Tetapi keselamatan akan bekerja apabila manusia itu sendiri meresponi kehendak Allah itu. Nah, seperti itu ya Pak? Ya, bisa seperti itu, tapi Ibu sudah jam ke poinnya, nanti akan sampai ke situ gitu ya. Ini baru soal
kan pertanyaannya apa yang ditentukan kan, yang apa yang Ya, kalau dipredestinasi yang gitu ini kan. saya agak bingung memahaminya, agak bingung yang dari Banten yang statement yang ini saya agak bingung gitu Pak. Mohon Ya, ditekankan ya, oke, lagi. jelasin lagi ya. Jadi pertanyaan saya di sini kan ini soal predestinasi, artinya penentuan ilahi, benar nggak? Apa yang ditentukan dari sejak semula terkait soal keselamatan, terkait soal nasib kekal manusia lah, gitu ya. Kita ngomongnya ya. Karena Betul, kalau betul. bicara keselamatan itu kan harus clear juga. Tapi soal nasib kekal manusia itu apa yang dimaksud Alkitab dengan predestinasi gitu. Nangkap nggak pertanyaannya, topik utamanya ini, Bu Sarah? Iya. Yang lain, ya. Nah, tadi saya sudah mengatakan sebenarnya ada dua hal, ya. Yang ditentukan dari semula adalah desain atau rancangan Allah. Satu kualifikasi dari umatnya dia, ya, yang disebut umat pilihan itu untuk menjadi serupa dengan Allah. Itu yang dipredestin, ditentukan. Jadi ada standar, ya, Tuhan tuh menentukan standar siapa yang menjadi umatnya itu seperti apa. Nah, kalau sampai sini nangkap nggak? Nangkap, dengan cara itu saya nangkap. Ya, ya, itu yang pertama, ya. Jadi bukan si A, si B, si C gitu, ya. Tapi yang kedua juga ada apa namanya, yang ditentukan dari semula itu juga satu umat pilihan. Umat pilihan itu artinya, ini saya buka aja deh. Ini saya sudah buka ini ya. Sebenarnya mau ke sini dulu, tapi oke lah langsung ini. Umat pilihan itu umat yang diberi kesempatan yang berharga, yang bisa memilih golden opportunity, ya, kesempatan emas untuk ikut jalan Tuhan, ikut Tuhan Yesus gitu, untuk memilih Tuhan Yesus. Karena tidak semua orang, ya, itu punya privilege, punya kesempatan untuk memilih. Benar nggak, Bu Sarah? Nggak semua orang punya kesempatan loh. Iya, betul. Jadi tidak semua bangsa ataupun suku bangsa itu bisa maksudnya menerima itu, kabar itu gitu Pak. Iya. Umat perjanjian lama itu disebut umat pilihan nggak terkait dengan keselamatan Tuhan Yesus ya? Tidak kan? Dari Ishak aja. Maksudnya hanya umat Israel yang sebenarnya punya proyeksi itu, tapi di luar orang Israel itu nggak bisa disebut umat pilihan karena dia nggak punya kesempatan. Tapi orang yang hidup di zaman perjanjian baru, misalnya yang dulu waktu Yesus ngajar, setelah Yesus mati kayu salib kan murid-muridnya udah menyebarkan. Tapi yang di pedalaman Tibet, yang Mongol situ, wah itu punya kesempatan nggak mendengar Injil? Belum. Ya, berarti ini bukan umat pilihan. Tapi orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yang tinggal di mana tuh Galilea itu dan punya kesempatan mendengar Injil, itu bisa disebut umat pilihan. Ya, oke. Aspek ini ya saya coba jelaskan ya. Jadi di perjanjian lama, umat pilihan adalah bangsa Israel, yaitu mereka yang secara darah daging keturunan Abraham, bukan bangsa lain. Pemilihan ini berdasarkan kedaulatan Allah mutlak. Gini, jadi soal dipilihnya Israel sebagai umat pilihan, itu ada alasannya nggak? Kita bisa alasan bahwa itu karena respon orang Israel, dia itu baik, taat, jadi dipilih menjadi umat pilihan. Ada nggak menurut teman-teman? Kalau pertama, karena memang perjanjian Allah kepada Abraham, ya, bahwa dari keturunannya akan dijadikan itu anak perjanjiannya. Iya, maksudnya Allah menentukan bangsa Israel, bukan bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa apa gitu sebagai umat pilihan, itu berasal dari kedaulatan Tuhan atau bukan? Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Iya kan? Ya, orang lahir sebagai orang Israel kan itu, saya misalnya lahir di orang Israel pada zaman itu, ya saya
menjadi umat pilihan karena kedaulatan Tuhan, bukan saya milih kan, benar nggak? Oke, ya. Nah, kalau perjanjian baru, ya umat pilihan adalah mereka yang diberi kesempatan untuk selamat, yaitu dikembalikan ke rancangan semula, ya, tidak terbatas suku bangsa, tapi siapa saja yang mendapat kesempatan nih untuk bisa kembali ke rancangan semula. Ya, kan definisi keselamatan kan itu ya. Kita kalau bicara di sini soal keselamatan itu pasti yang muncul di pikiran itu adalah dikembalikan ke rancangan semula. Ya. Jadi adalah sekelompok orang ya yang mendapat kesempatan itu untuk dikembalikan ke rancangan semula. Jadi kalau Alkitab menyatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih, artinya bahwa tidak semua manusia ya, bahkan di dalam di zaman perjanjian baru memiliki kesempatan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya, memang tidak punya kesempatan ya. Tapi ingat, saya potong di sini dulu. Orang yang tidak memiliki kesempatan bukan berarti otomatis masuk neraka itu. Karena Tuhan Yesus juga menebus untuk semua orang. Nah, ini nanti satu topik sendiri ya. Jangan berpikir bahwa kalau orang nggak memiliki kesempatan terima Yesus berarti otomatis masuk neraka gitu. Karena kalau belajar di Roma, orang artinya ya. Jadi hal ini sungguh-sungguh tergantung pada kedaulatan Allah sepenuhnya ya, umat pilihan ini. Ada orang-orang yang diberi kesempatan mendengar Injil, tapi ada yang tidak ya. Jadi soal adanya umat pilihan itu jelas ya, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu ya. Lebih tegas lagi, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah, ditarik di sini artinya dikondisikan. Jadi kalau kita itu nggak dikondisikan oleh kedaulatan Tuhan, kita nggak mungkin bisa punya kesempatan menerima Injil gitu. Oke, sampai sini nangkap ya. Jadi yang disebut umat pilihan adalah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, ya. Dia punya kesempatan mendengar Injil. Nah, tapi harus dilihat, mendengar Injil harus Injil yang benar. Karena kalau Injilnya salah, ya, artinya dia tidak punya kesempatan mendapatkan kebenaran kan. Ya, Injil yang salah misalnya kalau dicekokin bahwa apa namanya Allah itu tidak punya anak, gitu kan? Ya, bidat. Hah? Para bidat-bidat. Ya, para bidat itu ya yang mengatakan bahwa apa namanya Tritunggal itu Yesus, Maria, apa Allah gitu. Yang diajarkan bukan yang kita dengar sekarang nih. Dia mendengar Yesus gitu ya, tapi tidak bisa dikatakan dia mendengar Injil yang benar gitu. Setuju ya? Walaupun dia mendengar Injil tapi Injilnya salah, nggak bisa dibilang bahwa dia mendapat kesempatan yang sama itu untuk memilih untuk ikut mendengar Yesus yang benar gitu. Kemudian walaupun dia mendengar Injil ya dan Injilnya benar, tapi kalau dia terbatas kemampuannya ya secara fisik maupun psikis ya, itu belum tentu dia punya kesempatan yang memadai atau kebebasan yang memadai seperti yang dipunyai oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tadi saya di awal ngomong Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia punya kebebasan yang memadai untuk merespon secara sempurna anugerah Allah. Kalau orang ya hidup zaman perjanjian baru tapi dia mendengar pengajaran Injil dari bidat-bidat gitu ya, dia nggak bisa dikatakan bahwa dia sudah mendengar Injil gitu. Ya karena Injilnya salah. Pasti dia responnya salah gitu. Atau dia sudah mendengar Injil yang benar, tapi ada keterbatasan otak. Ada misalnya dia kena Down syndrome gitu. Misalnya, sorry ya, tidak bermaksud ya. Maksudnya dia ada keterbatasan mental gitu. Disability, sorry ya. Disability gitu. Ya dia tidak bisa dikatakan bahwa kamu sudah diberi kesempatan
mendengar Injil, tapi kamu nolak ya, dia mana bisa dia juga nggak tahu nolak enggaknya, nggak tahu karena dia nggak punya kemampuan, dia disable gitu. Oke. Jadi saya ulangi ya, umat pilihan ya yang ditentukan dari semula di Roma 8, 28, 29 dan Efesus 1, 45 yang ditentukan sejak semula, itu ada 2 poin. Pertama yang ditentukan adalah standarnya, kualifikasinya, kualitasnya, bagaimana umat itu diproyeksikan Allah, yaitu untuk segambar dan serupa dengan Dia, dikembalikan ke rancangan semula. Ada standarnya, jadi didesain standarnya itu yang ditentukan. Ya kalau nggak ada ketentuan standarnya ya gimana? Nggak punya tujuan dong. Ya, jadi yang ditentukan itu standarnya, kualifikasinya, ya desainnya, rancangannya untuk serupa dengan Kristus. Desainnya sudah ada ditentukan dari semula. Yang kedua adalah ditentukan dari semula memang sekelompok orang ya yang memang diberi kesempatan berharga, golden opportunity untuk menerima kabar sukacita itu secara penuh, secara sempurna. Artinya dia menerima, dia punya kebebasan yang memadai untuk meresponi, kebebasan yang memadai untuk meresponi berita Injil itu. Orang yang bisa meresponi secara memadai, dia harus mendengar Injil yang benar, dan dia punya kemampuan secara fisik dan psikis yang cukup untuk mencerna kabar Injil itu. Oke. Nah, saya gambarkan. Yang memadai pada zaman sekarang dengan yang Adam sebelum jatuh dalam dosa, pengertiannya sama apa tidak? Artinya kebebasan memadai untuk mencapai kesempurnaan, Bu Sarah. Sekarang, zaman sekarang kita ini, kita bisa mencapai sempurna seperti Bapak nggak? Punya bisa mencapai itu nggak? Bisa. Bisa. Karena ada apa? Karena ada salib Kristus, ya, ada Injil, ada Roh Kudus, ada penyertaan Tuhan, betul nggak? Iya. Ya, Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa kan diproyeksikan itu juga untuk mencapai titik kesempurnaan juga, ya kan? Tapi umat perjanjian lama setelah jatuh dalam dosa itu nggak bisa, mau berusaha gimana pun dia tidak punya kebebasan yang cukup memadai gitu loh. Ya, range kebebasannya itu terbatas gitu, menjadi baik saja, nggak bisa sempurna. Ya. Nangkap ya? Nangkap. Ya. Jadi maksud saya, ini ada gambar golden opportunity. Memang kita punya golden opportunity loh, kesempatan emas. Bayangkan kita diberi kesempatan untuk menjadi umat ya yang di 1 Petrus itu imamat rajani, jadi raja ya segambar serupa dengan Tuhan, bisa memerintah bersama Tuhan dalam kekekalan. Itu kalau nggak disebut kesempatan emas kan nggak mungkin. Nah, ini saya mau menyadarkan di sini, ini kita benar-benar yang mendengar Injil yang benar ini dan kita punya otak yang cukup gitu ya, itu kesempatan emas gitu, tiket emas nih. Nah, kita harus meresponinya. Jadi bukan berarti kalau kita dapat tiket ya otomatis sampai tujuan gitu. Tiket itu kita dapat, nah kita jalanin ya, kita masuk ke mobil ke kendaraan kereta atau apa ya, kita ikutin gitu. Kalau cuma dapat tiket yang terus diem aja kan nggak sampai tujuan. Tapi kalau orang mau ikut naik kereta tapi nggak punya tiket ya nggak bisa. Oke. Nah, seperti ini nih, saya gambarkan seperti ini. Saya ulangi ya, umat yang disebut umat pilihan yang ditentukan dari semula adalah pertama desain rancangannya, kualifikasinya, satu umat yang punya kualifikasi
segambar serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah umat yang punya kesempatan emas untuk meresponi secara memadai kehendak bebas yang memadai terhadap Injil. Gitu. Nah, ini yang diagram satu ini satu ya, ini diagram satu ini saya bagi dua kotak. Satu ini adalah zaman Perjanjian Lama. Ya, ini jelas bukan umat pilihan, ya kecuali yang bahasa Israel ya. Secara umum umat di luar bangsa Israel ini bukan umat pilihan. Yang kedua, umat Perjanjian Baru. Tidak semua orang-orang yang lahir di zaman Perjanjian Baru. Tidak semua orang yang di zaman Perjanjian Baru itu disebut umat pilihan karena ada yang mendengar Injil, ada yang tidak. Ya. Nah, ini yang nomor 3 ini orang-orang yang hidup Perjanjian Baru yang mendengar Injil. Yang ini enggak. Ya, tapi sorry. Ya, yang 3 ini yang mendengar Injil. Tapi yang mendengar Injil itu ada yang Injil yang benar, ada yang enggak, gitu. Yang 4 ini mendengar Injil yang benar, ya. 4 ini kan bagian dari 3 ya, himpunan 4 ini bagian dari 3. Jadi ada yang mendengar Injil yang benar nih, 4. Ya, orang-orang yang mendengar Injil yang benar, ya itu ada yang punya kemampuan, punya kapasitas, ada yang tidak, ya baik fisik maupun psikis. Ya, nomor 5 ini mendengar Injil yang benar dan berkapasitas. Sorry, ini harus saya. Ini deh, jelas ya. Oke, saya ulangi ya. Ini umat Perjanjian Lama, ya kecuali bangsa Israel, ini jelas bukan umat pilihan. Oke. Yang di sini ini adalah orang-orang zaman Perjanjian Baru. Orang-orang zaman Perjanjian Baru tidak bisa disebut umat pilihan, ya. Karena ada yang mendengar Injil nih, ada yang tidak. Mengerucut lagi, umat pilihan itu pasti harus mendengar Injil. Ini mendengar Injil. Tapi yang mendengar Injil, ada yang mendengar Injil yang benar, ada Injil yang salah. Ya, yang pasti bukan kebenaran. Kalau Injil yang salah ya pasti bukan kebenaran kan? Tidak bisa dikatakan bahwa dia mendengar Injil gitu. Nah, yang mendengar Injil yang benar ini ada yang punya kapasitas, ada yang enggak, ya. Ini mendengar Injil yang punya kapasitas. Kali ini mendengar Injil yang benar, ya. Benar semua ini. Ada yang punya kapasitas, ada yang enggak. Nah, ini yang punya kapasitas nih. Ini punya kapasitas. Ya, mendengar Injil yang benar dan punya kapasitas. Nah, dari orang yang mendengar Injil yang benar dan kapasitas inilah yang disebut umat pilihan. 5 ini nomor pilihan. Nah, umat pilihan ini punya 2 respon 6 dan respon 7. Respon tidak benar dan respon 7, respon yang benar. Umat pilihan inilah yang saya sebut, ya istilah saya, memiliki kehendak bebas yang memadai untuk merespon kabar keselamatan, berita keselamatan Tuhan. Jadi yang disebut umat pilihan ini mendengar dalam Perjanjian Baru, mendengar Injil, ya pokoknya mendengar Injil yang benar dan punya kapasitas. Nah, kalau kita pasti di sini, ya mendengar Injil yang benar dan kapasitas. Nah, tinggal tetap dituntut respon yang benar karena ada orang yang mendengar Injil yang benar dan kapasitas, tapi dia responnya memberontak, bisa, ya karena kehendak bebas kita bermain. Nah, justru di sini kita ingatkan bahwa kita kalau sudah mendengar Injil yang benar dan kita sehat jasmani rohani, itu golden ticket, ya, kesempatan yang sangat berharga. Ya. Jadi itu yang disebut umat pilihan, ya, dalam yang disebut predestinasi, itu yang didestin yang ditentukan sejak semula, yaitu standarnya, kualifikasinya. Yang kedua, orang-orang yang mendapat kesempatan. Selama orang yang mendapat kesempatan. Artinya
umat pilihan belum tentu terpilih kalau dia tidak meresponi secara benar. Ya, nomor 7 ini umat pilihan yang terpilih ini. Terpilih karena dia merespon dengan benar. Ya, merespon terhadap Injil yang benar, dia merespon dengan benar. Tadi yang dimaksud berkapasitas itu mentalnya, Pak. Ya, psikis mental, dia bisa mencerna dengan baik. Kalau dia disability, ya, Ibu ajarin Injil yang benar pun dia menangkapnya susah. Benar nggak? Tapi berarti untuk yang berkapasitas yang seperti itu, apakah itu berarti tidak masuk di dalam umat pilihan yang golden ticket ini? Iya, kalau dia disability dia tidak. Disability itu dia ya sorry kayak dapat penyakit kayak punya seperti Down syndrome gitu, Bu. Ya, itu kan dia tidak punya kapasitas untuk mencerna Injil walaupun Injilnya benar gitu ya. Ya. Berarti untuk yang dapat golden ticket ini berarti yang sehat jasmani rohani lah, Pak ya. Ya. Atau rohaninya yang bisa dia punya kapasitas lah disebut, bisa mencerna ya, bisa mencerna dan meresponi gitu. Ya. Yang golden ticket itu sebenarnya yang bisa mencerna gitu ya. Dengar Injil benar, dia bisa mencerna, dia golden ticket. Tapi yang pegang golden ticket masih harus menunjukkan responnya, dia respon benar atau memberontak atau tidak. Ya. Jadi bukan berarti namanya umat pilihan tuh pasti responnya benar gitu. Nah, ini definisi saya tuh gitu. Umat pilihan itu bukan berarti umatnya responnya benar. Nah, nanti yang aliran C itu ada satu paham, saya sebut C gitu ya, paham C itu kalau namanya umat pilihan pasti responnya benar. Kalau kamu disebut umat pilihan ya kamu responnya benar itu. Nggak apa-apa, Pak. Kan itu udah jelas. Nggak apa-apa disebutkan, di internet juga banyak. Iya, ya. Maksudnya Calvinisme kan? Ya, Calvinis. Teman-teman ini juga nggak tahu. Calvin ya, ada aliran Calvin itu seperti itu. Karena saya belum benar-benar mempelajari, memang dia punya pandangan seperti itu enggak gitu ya. Tapi sih seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi engkau mau belok ke kiri saja nggak bisa. Tuhan pasti luruskan. Kalau kau mencong, Tuhan luruskan. Kamu nggak punya kuasa untuk menolak. Nah, itu kayak Daud katanya. Oh iya, betul. Mau sudah melakukan kesalahan apapun, tetap aja gitu jadi raja gitu ya. Gitu. Ya. Nah, aliran yang satu lagi itu dia tidak percaya ada umat pilihan, jadi semua pasti diberi kesempatan gitu. Ya, semua diberi kesempatan. Dia nggak percaya ada umat pilihan. Gitu. Oke, ini terusin atau kita tanya jawab ya. Oke, ini saya nyinggung sedikit ya. Jadi saya ke perumpamaan deh ya ini ya. Perumpamaan ini juga ini menjelaskan ya, cukup bisa menjelaskan gitu bahwa ada yang umat pilihan itu perlu merespon. Ini cerita tentang perjamuan kawin ya. Kan ini soal raja yang mengundang perjamuan kawin. Pertama dia akan undang siapa? Orang-orang yang bangsawan, orang terdekat kalangan raja ya. Diundang dulu. Tapi yang diundang itu tidak mengindahkannya ya. Nah, ini bicara Israel ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus datang kepada orang Israel dulu tuh. Ya, aku diutus untuk domba-domba Israel gitu. Pertama ke orang Israel dulu tuh Tuhan Yesus mengabarkan keselamatannya. Tapi akhirnya menolak nih, bahkan membunuh. Ini kan sebenarnya Tuhan Yesus menggambarkan orang Israel kan dia membunuh Tuhannya sendiri gitu. Ya.
Lalu murkalah raja itu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Nah, ini bicara akhirnya keluar ke bangsa Israel, berita keselamatan itu diberitakan ke seluruh orang gitu ya. Nah, dia ada yang meresponi undangan itu, ya, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan dengan aman. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nah, di sini orang-orang yang punya kesempatan masuk ke perjamuan kawin, yang meresponi undangan itu, tetap dituntut respon yang benar, yaitu kalau ke pesta harus berpakaian pesta. Nah, apa yang terjadi bagi mereka yang tidak berpakaian pesta? Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, umat pilihan harus meresponi, tetap harus berpakaian pesta. Tapi memang ada umat pilihan yang diberi kesempatan nih masuk perjamuan kawin. Itu. Ya. Oke, itu masih ada 2 slide, tapi nanti mungkin lanjut hari Kamis kali ya. Itu dulu. Terima kasih teman-teman. Silakan untuk ada yang ditanyakan sebelum kita membahas soal Yudas ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke Pak Lepi lagi. Ya, meresponi dari yang disampaikan Bapak Anton, adakah yang mau ditanyakan lagi? Bapak, Ibu, teman-teman. Silakan Pak Andi. Pak Anton, saya termasuk yang di aliran C tadi, Pak. Jadi, saya juga dulu, saya sangat benci sama orang Kristen, dan saya memang non-Kristen. Bukan cuma... Kalau orang Kristen bukan aliran C, Pak. Bukan, dulu saya non-Kristen, Pak. Tapi sekarang saya masih di aliran C, Pak. Oh, saya masih ikutin aliran Calvin. Dan bagi saya itu juga bagus ya. Bukannya kita mau berdebat, tapi itu bagi saya itu bagus. Dan kalau memang Tuhan sudah berkehendak tuh, udah nggak bisa, sudah nggak ada yang bisa batalin gitu loh. Jadi dulu saya waktu masih suka nganiaya orang Kristen, saya nggak ada keinginan jadi orang Kristen kok. Saya sangat benci banget gitu loh. Tapi tiba-tiba saya bisa Kristen gitu loh. Dan saya pikir saya bukannya merespon Kristen itu bagaimana, enggak ya. Tapi saya bisa Kristen gitu Pak. Jadi saya berpikir kalau memang Tuhan itu sudah menentukan, ya berarti bisa gitu Pak. Nah, gitu Pak. Ya, itu pendapat saya sih ya. Dan memang bagi saya tetap berpendapat bahwa ya kalau Tuhan sudah seperti ini, ya seperti ini. Sudah nggak bisa dirubah lagi gitu. Gitu Pak. Maaf, terima kasih. Oke Pak Andi, jadi Pak Andi masuk yang berpendangan bahwa kalau Pak Andi dari sononya memang sudah ditentukan untuk terima Tuhan ya, selamat, pasti gimana pun akan selamat gitu ya. Iya Pak. Oke, ada yang menanggapi dari pandangan ini? Ya, silakan Bapak Ibu. Pak Tadus mau menanggapi? Bu Sarah? Bu Tati? Ya, kalau apa yang disampaikan Pak Andi itu berarti itu kedaulatan Allah mutlak ya, mutlak untuk menentukan ya sudah apa yang sudah Allah tentukan berarti pasti itu terjadi. Sementara ada kebebasan kita untuk memilih ya, kebebasan kita untuk ya atau tidak ya. Kalau tadi yang Pak Andi sampaikan, jadi saya
saya di bagian kebebasan kita, free will kita juga turut menentukan, turut andil di situ. Untuk kita berkata atau memilih untuk ikut di dalam respon yang benar atau tidak, itu pilihan kita. Jadi kalau sudah daulat Allah itu pasti kita merespon benar, Pak Tadus. Jadi kalau kita merespon nggak benar, ya itu bukan seperti itu yang Allah kendaki gitu loh. Kalau pendapat saya seperti itu, Pak. Itu tadi Pak Andi punya dari yang non Kristen. Kami yang dari Kristen juga masuk gereja bertahun-tahun tapi tidak mengerti. Jadi disuruh pilih untuk ikut kehendak Tuhan tapi tidak mau pilih-pilih bertahun-tahun. Itu dari bagian saya yang Kristen bertahun-tahun. Jadi harus respon kita juga menentukan. Jadi ada satu konsep memang bagi saya dulu mengganggu sekali bahwa yang pertama, ya karena kita Kristen masuk gereja jadi pasti selamat masuk surga. Padahal tidak demikian menurut kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa ya kita manusia ini kan tidak mungkin bisa hidup kudus, hidup suci karena kita masih ada di dunia dan lalu ada daging. Nah seperti itu. Ajarannya seperti itu, dan itu pendeta yang ajarkan seperti itu. Nah ini jadi setelah tahu kebenaran ini, maka respon kita juga sangat penting karena Tuhan menghargai kita, menghormati kita untuk punya kebebasan sehingga kita punya mencapai standar itu bukan karena di remote control seperti itu, tapi punya respon dari kita. Karena Tuhan menginginkan hubungan. Itu dari saya, respon dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tadus. Masih ada? Sarah? Ya, kalau nggak ada saya menambahkan bahwa itu respon yang menentukan juga gitu kan. Saya mengambil contoh yang paling konkret itu Adam dan Hawa kan. Waktu digoda sama iblis. Nah itu sebenarnya kedaulatan Allah juga ada kalau mau bertindak untuk membatalkan pilihan yang Adam dan Hawa lakukan. Padahal itu adalah skenario Allah, ciptaan Tuhan yang paling mulia kan waktu itu. Masa Allah tidak sayang banget gitu ya sama Adam dan Hawa? Jangan dong bikin dosa, jangan gitu kan. Seharusnya Allah juga berpikir demikian kan. Jadi kan ada versi kedaulatan manusia, kedaulatan Allah. Kedaulatan manusia itu kehendak bebas. Saking berharganya manusia ini dikasih kehendak bebas. Wow, waktu saya mendengar gitu disampaikan itu, wah, saya benar-benar merasa bagaimana gitu ya. Saking berharganya kita dikasih kehendak bebas. Berarti benar-benar Allah memandang kita ini benar-benar luar biasa. Gitu. Tidak seperti orang menciptakan sesuatu, kamu harus ikut saya ya. Tidak seperti pemimpin direktur yang punya anak buah gitu kan, ya kan? Atau apalah yang dibikin, kamu harus tunduk ya sama saya gitu. Jadi beda dengan Allah ke manusia kan, waktu di Taman Eden gitu. Dia sangat menghargai manusia sampai diberikan kehendak bebas itu. Itu waktu saya mendengar itu saya seperti gimana ya, nilai kita ini benar-benar berharga. Nah, bayangkan waktu ada Hawa ambil buah itu, Allah sebenarnya karena menghargai kehendak bebas manusia, ya Allah lihat aja nih, manusia ini responnya gimana nih, mau mendengar apa yang saya bilang atau tidak, gitu kan? Nah, jadi di situ terlihat bahwa kedaulatan manusia, kehendak bebas manusia sangat menentukan pilihan, gitu, pilihan. Nah, sampai manusia jatuh dalam dosa ya demikian, barang siapa menang ya. Jadi Wahyu 3:5, barang siapa menang namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Ya, artinya menang itu ada perlombaan. Jadi bukan awal waktu kita dipilih Tuhan, siapapun kita, tiba-tiba aku percaya Yesus. Nggak stop sampai di situ. Masih perjalanan seperti Pak Tadus bilang. Karena ikut gereja pasti selamat, tidak. Yang menentukan adalah pilihan-pilihan yang kita pilih setiap hari. Ya kan, sampai garis finish. 1 Petrus 3 di sana hari Tuhan kan, 2 Petrus 3.
ayat 11 ke bawah sampai 14. Sambil menantikan langit baru dan bumi baru, usahakan diri kita kedapatan tak bercacat celah, hidup di dalam kekudusan. Jadi tak bercacat celah loh, artinya kita harus berjuang untuk hidup di dalam pilihan-pilihan yang Tuhan berikan, karena yang hidup dalam aturan-aturan yang Tuhan berikan. Karena aturan yang Tuhan berikan itu adalah menuju kepada hidup dalam kekudusan. Jangan ini, jangan itu, jaga hati, jaga pikiran, jaga mata, jaga segala macam, dengar firman, renungkan firman, dan segala macam. Jadi kalau kita melakukan itu, ya balik lagi ke pilihan. Kalau kita melakukan itu, ya kita mau rela diubah, dibentuk sama firman Tuhan, kita mau taat, melakukan, pasti Tuhan menyempurnakan hari demi hari. Tapi kalau kita cuma status Kristen tapi hidup kita tidak bertumbuh, ya nggak bisa. Itu kembali lagi ke pilihan apa yang kita lakukan tiap hari. Kita penuhi hidup kita seperti apa tiap hari gitu kan? Perjuangan kita, mau nggak kita selalu hidup kudus? Bertumbuh nggak kita punya iman setiap hari? Ya nggak? Jangan datar tapi bertumbuh nggak? Karena progres harus terus progres. Setiap hari mematikan ini, mematikan ini, mematikan ini. Kolose 3:5 kan, matikanlah. Ada yang harus sampai kita meninggalkan kemah tubuh yang fana ini, ya kita harus terus berjuang setiap hari. Dengan pilihan dan memilih. Dengan pilihan yaitu memilih kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Sekian dari saya. Jadi Calvin juga diajarkan seperti itu Pak Lepri. Jadi kalau orang punya free will ya, jadi memang punya kehendak bebas, tapi kedaulatan penuh, kedaulatan Tuhan gitu loh. Jadi dia tetap nggak bisa suka-sukanya. Kalau Tuhan sudah bilang A, sudah nggak akan bisa jadi B gitu Pak. Tentang merespon itu pastilah tentunya diajarkan seperti itu Pak. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, terus kelakuan kita nggak benar seperti orang duniawi ini, ya jangan ngaku-ngaku Kristen lah kalau seperti itu. Jadi kalau kita ngaku Kristen, ya perbuatan kita ya harus sesuai dengan yang diajarkan Yesus gitu Pak. Iya, tapi yang miss sedikit situ bahwa kedaulatan Tuhan gitu, itu yang miss sedikit. Tapi setuju kalau manusia merespon yang baik. Tapi yang miss sedikit di situ, miss sedikit itu ya, bahwa ada kedaulatan Tuhan berlaku. Menurut saya itu miss di situ. Artinya kedaulatan Tuhan itu adalah berlaku bagi orang yang mau melakukan firman Tuhan. Nah, gitu. Iya, itu betul, Pak. Seperti itu, Pak. Gimana, Pak Anton? Calvin? Kedaulatan Tuhan untuk orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, Pak. Ya, seperti itu, Pak, yang diajarkan juga, Pak. Jadi kalau kita memang mengikut Tuhan, sudah ditentukan, ya pasti perbuatan kita sama. Kita bukan, istilahnya bukan Kristen yang keturunan, yang cuma menyandang status Kristen, tapi perbuatan kita nggak nunjukin Kristus, ya itu bukan Kristen. Kristen itu berarti sudah harus melakukan seperti yang diajarkan Yesus. Yang disebut kedaulatan Tuhan tuh dalam konteks apa, Pak Andi? Maksudnya kedaulatan Tuhan tuh Tuhan sudah memilih si A untuk dia ikut Yesus, pasti dia akan punya kelakuan baik sampai akhir gitu. Iya, Pak, maksudnya gitu, Pak. Kalau orang baik itu karena kedaulatan Tuhan, berarti kan yang menentukan kebaikannya adalah Tuhan. Orang tidak bisa punya pilihan berarti kan untuk memilih baik atau tidak. Kalau dia sudah ditentukan, berarti dia nggak bisa berbuat jelek lagi, Pak. Berarti dia tidak punya pilihan untuk memilih jelek gitu. Iya. Berarti di mana kebebasan manusianya, Pak Andi? Karena Tuhan sudah menentukan dia, Pak. Ya justru materi ini membahas supaya menempatkan kehendak bebas manusia secara proporsional dalam kedaulatan Allah. Kalau Tuhan sudah pilih si A, ya orang itu berarti tidak punya kuasa untuk melakukan yang salah kan, karena udah dipilih gitu. Jadi kalau ada orang Kristen itu jelek, berarti itu bukan orang pilihan gitu ya, kalau dari pandangan Bapak ya. Iya, Pak. Iya. Tapi Bapak tahu nggak orang itu ya?
Berarti semua orang Kristen, nggak ada yang dipilih. Ya, karena bisa berbuat jelek ya. Mana ada aku berbuat jelek tiap hari. Ya kan? Kalaupun berbuat jelek langsung sadar lagi, maksudnya gitu Pak Hen. Oh enggak, kan kata Pak Andi tadi udah nggak bisa memilih yang tidak baik lagi karena kedaulatan Allah menuntun untuk selalu baik. Maksudnya Allah akan menuntun terus ke hal yang baik, Pak. Walaupun mungkin ada dosa manusia itu mungkin pernah ya sesekali, tapi perbandingannya tuh jauh gitu loh, Pak. 0,sekian% gitu loh, Pak. Kalau gitu harusnya Yudas waktu itu disetir Tuhan ya. Jangan sampai kau ini ya. Yudas karena Yesus sendiri yang sudah bilang salah satu diantaranya tuh iblis. Iya, tapi kan dia bisa usir iblis dari Petrus. Bisa Pak, itu seperti kejadian waktu malaikat itu Lucifer diusir itu kan Tuhan tidak menciptakan malaikat itu jadi iblis kan, tetapi Lucifer itu kan memang bisa jadi seperti itu kan karena dia mau menyamai dengan Tuhan kan. Itu sebetulnya nggak ada perencanaan seperti itu kan Pak. Nah persis sama, betul. Iya nggak ada perencanaan. Justru di sana kan bahwa mereka itu memiliki berarti ruang. Artinya tidak kedaulatan Allah itu punya dimensi kan, punya dimensi. Artinya tidak membuat tidak otoriter kan jadinya. Bapak mau coba nyebut itu kan sebenarnya. Kalau begitu benar dong bahwa sebenarnya ada ruang yang dibebaskan oleh Allah. Kenapa nggak punya logika yang sama? Kan? Ya udah, nggak apa-apa, Lucifer. Lu kan punya kebebasan. Nah, pasti dia ngomong yang sama juga dong. Yang manusia kan. Kalau punya logika yang sama loh maksudnya. Saya cuma mencoba, ini belum ada kebenarannya nih ya. Ikutin pola pikir Pak Andi nih. Harusnya gitu kan. Artinya ada ruang dong. Di mana dia bebas memilih. Ya, makanya pertanyaan ikutannya adalah, kenapa malaikat yang sudah dibuang menjadi iblis itu tidak diselamatkan? Kan pertanyaan ikutannya itu. Karena tidak ada rancangan Allah untuk keselamatan malaikat. Karena malaikat tidak diciptakan serupa dan segambar dengan dia, yaitu diciptakan untuk kekekalan itu kan. Jadi sejak semula tidak demikian rancangannya kan. Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan, bukan untuk menjadi kawan dan bukan untuk menjadi bukan untuk hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Untuk memerintah kan? Saya tiba-tiba juga memikirkan bahwa kalau dibilang kedaulatan Allah ya menentukan, berarti jahat dong Tuhan. Ada yang ditentukan binasa Pak Andi. Iya kan? Allah bukan kasih dong. Allah kan mengasihi seluruh manusia. Kalau dibilang Allah menentukan beberapa orang, berarti jahat dong. Ya sebenarnya di dalamnya ini paling benar tuh ada unsur free will manusia itu. Kebebasan. Manusia melawan Allah ya pasti ditentukan binasa Pak dia Pak. Sama seperti iblis itu tadi, malaikat itu yang melawan itu dia ditentukan binasa kan. Lucifer itu dia sudah nggak akan bisa masuk ke surga tuh. Dia udah nggak ada pengampunan lagi. Begitu juga manusia. Kalau memang dia nggak benar ya dia ditentukan binasa. Tapi kalau dia mengikuti Tuhan ya dia nggak akan ditentukan binasa sih. Artinya dia ada ruang sebenarnya kan untuk memilih. Bukan di setir habis. Benar nggak? Cukup Pak, terima kasih. Ya, pertanyaannya mungkin apakah ada ruang untuk memilih gitu ya Pak Hens ya? Masih adakah ruang untuk memilih? Kalau bagi saya masih ada karena dari diskusi dengan Pak Andi barusan kan terbukti kan bahwa ada ruang untuk memilih kan? Kan dia biarkan kan? Ya. Memilih. Masih ada itu kan karena waktu Yesus naik ke surga lalu Roh Kudus turun juga, Roh Kudus tugasnya adalah menginsafkan manusia akan 3 hal kan, dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Itu artinya manusia memilih untuk kembali kepada Tuhan. Ya bagaimana Pak Anton? Karena pemahaman saya seperti itu. Kalau menginsafkan itu berarti kita ikut memilih ya atau tidak. Kita punya keputusan.
Itu juga sangat menentukan. Respon kita sangat menentukan. Respon kita sangat menentukan, Pak Tadus. Sangat Ya. menentukan, Pak. Kalau kita nggak respon baik, ya kita dibinasakan, kan gitu kan. Ini kedaulatan Tuhan tidak berlaku dong kalau begitu. Iya, Gimana, Pak. Pak? Berarti kedaulatan Tuhan tidak berlaku dong kalau gitu. Kedaulatan Tuhan berlaku, Pak. Kalau dia nggak merespon benar, dia melakukan yang jahat, dia dibinasakan. Kedaulatan penuh di tangan Tuhan. Berarti dia binasa. Enggak, maksudnya kedaulatan dalam menentukan manusia itu memilih baik atau jahat gitu. Dan Tadi Pak Andi kalau konsisten, Pak Andi bilang kalaupun dia nih jahat ya jadi baik lagi, ya kan, jahat baik lagi karena dia udah didaulat untuk jadi orang baik dan masuk surga. Nah sekarang nih, rupanya kalau orang bisa pilih jadi buat jahat sampai jahat, tetap jahat, tegar tengkuk namanya, keras kepala, berarti nggak bisa dong. Nggak bisa, berarti nggak punya kehendak bebas dong, ya kan? Kalau tegar tengkuk nggak bisa, Pak. Nah iya berarti bisa dong, dia bisa bridge itu. Berarti Tuhan tuh nggak bisa dong. Tadi kan katanya kalau dia baik pasti Tuhan setir sampai setir abis, pasti baik. Berarti yang seperti itu nggak ditentukan, Pak. Nggak ditentukan untuk dibenarkannya itu tadi, Pak. Berarti dia memang ditentukan untuk binasa. Karena dia tegar tengkuk kan, dia nggak merespon baik, dia nggak berubah kan. Iya, terus siapa yang tahu itu kalau begitu? Berarti nanti terakhirlah nanti baru kita tahu kan siapa yang dipilih dan tidak dipilih kan? Iya, Pak. Artinya nanti, ya berarti nanti yang tidak balik-balik itu berarti memang tidak ditentukan kan gitu ya? Iya kan? Ya, kalau konsisten berarti yang mengajarkan itu di gerejanya jangan bilang anggota gerejanya sebagai umat pilihan, karena kan belum terbukti. Iya, itu betul itu. Itu konsepnya kan. Berarti Iya kan konsekuensinya gitu. Karena kan belum tahu hasil akhirnya. jadi nggak bisa nyanyi lagu itu. Aku dipilih, gitu ya. Kan nanti aja terakhir kita lihat. Iya. Kalau mau konsisten begitu sih menurut saya Pak Andi. Ya pendeta yang mengajarkan bahwa Baru logika berpikir ya, belum kita ngomong kebenaran. Kalau kita tracing gitu, kan itu logikanya. artinya kan ini saya pernah dapat juga ini konsep ini. Jadi namanya yang dipilih itu di akhir itu akan milih akhirnya baik gitu loh. Akhirnya akan lurus gitu Pak Hens. Kalau di akhirnya itu belok-belok berarti nggak dipilih. Karena kita nggak tahu ya bahwa orang Kristen di gereja itu akan pada akhirnya finishing well atau enggak, kita nggak boleh bilang dia umat pilihan, bener nggak? Iya, memang itu ada paham begitu. Memang, jadi tanggapan terhadap pemahaman seperti itu adalah berarti kita nggak bisa bilang ada umat pilihan sekarang. Nanti aja di terakhir gitu. Bisa, tergantung nanti kamu umat pilihan kalau kamu benar sampai akhir, setia sampai akhir baru kamu umat pilihan. Itu kan logikanya kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, padahal di ayat-ayat yang tadi Efesus 1:4 sampai 5, Efesus 1 ayat 4 lah kan. ya Efesus 1:4 itu jelas ada yang dipilih sejak dunia dijadikan. Ya, kalau saya dulu masih di tempat yang lama itu sebelum kenal Tuhan itu diajar seperti itu bahwa nanti selamat itu nanti sampai di sana baru Tuhan yang atur kita selamat atau tidak seperti itu. Itu yang kasih tahu pendeta. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi tadi saya memberikan perspektif yang disebut umat pilihan seperti apa, gitu ya. Umat pilihan itu bukan si A, si B, tapi sekelompok orang yang diberi kesempatan sebenarnya. Jadi kita sekarang bisa menyatakan diri sebagai umat pilihan, gitu. Sekarang ini yang mendengar Injil yang benar, sehat jasmani rohani, yang bisa mencerna, kita umat pilihan. Tapi umat pilihan belum tentu terpilih, gitu. Silakan Bu Tati mau ngomong Pak Anton. Silakan.
Iya, enggak. Tadi kan Banten bilang, saya kan lagi senang nih dengar. Wah, jadi kita ini sekarangnya lagi mendengar ini, kita semua nih bisa disebut umat pilihan. Saya bilang amin, yes, gitu kan. Tapi, lah dilanjutkan sama Pak Anton. Belum tentu umat pilihan ini bisa sampai akhir kan gitu. Oh iya, saya hanya itu. Aduh. Seperti bangsa Israel kan Bu Tati, bangsa Iya. Israel kan umat pilihan, tapi nggak semua sampai akhir. Betul, Pak. Ya. Betul. Salah satu contoh yang lain di ke-7 jemaat di kitab Wahyu, bayangkan ya, itu udah ke-7 jemaat mewakili jemaat yang akan masuk ke dalam perjamuan kawin. Itu ada jemaah iblis dan itu adalah orang Yahudi, Israel. Kita di sini juga ada Pak, semuanya baik-baik semua. Sehat rohani, umat pilihan dan terpilih sampai akhir. Yes. Amin. Berjuang, amin. Mantap Bu Tati. Yes. Kalau aku Bu Tati bilang berjuang. Yes. Setuju, Pak Hen, saya setuju berjuang. Berjuang, karena tahu nggak? Ya, itu kan dicatat itu di apa? Mana tuh ya? Timotius kan? Itu banyak orang yang jadi murtad, ya kan? Karena pengajaran-pengajaran bidat-bidat. Dan murtad itu tahu nggak? Yang dimaksudkan oleh dia. Itu ada penyesat-penyesat. Jadi roh-roh penyesat. Yang menjadikan dunia ini jadi Tuhan. Nah, bukan hantu yang jadi Tuhan, dunia yang jadi Tuhan, ya kan? Jadi dunianya yang jadi Tuhan tuh. Orang tidak sadar, makanya kan Yohanes tulis ya bahwa kalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam engkau. Kalau engkau bersahabat dengan dunia, maka engkau jadi musuh Allah. Nah, sekarang ini iblis sedang diikat. Lucifer itu diikat. Kalau enggak mungkin orang dengar Injil. Seperti zaman ya awal-awal itu ya. Maksudnya sebelum Yesus datang itu orang tidak bisa mendengar wahyu, ya, wahyu. Ya. Dan Yesus tahu kalau seandainya Injil ini diberitakan atau mengenai kedatangannya menebus dosa manusia ini diberitakan dan dalam bentuk Injil jadinya, dalam bentuk Alkitab yang sampai ke kita, kalau iblis tidak diikat, iblis itu nama ya, Lucifer itu tidak diikat, nggak bisa, ya kan? Tapi dia apa? Dia punya kan kasih otoritas kan ke antikris dan nabi palsu yang membuat apa? Tipu muslihat. Jadi tipu muslihat namanya juga ditipu. Mana ada orang sadar ditipu kan gitu. Tapi tipu muslihat kan dari iblis, Pak Hen. Oh iya kan saya bilang tadi dia kasih otoritas. Iblis kasih otoritas ke makhluk yang keluar dari dalam bumi dan dari dalam laut. Itulah antikris, roh yang menolak Yesus dan nabi palsu, yaitu dia melakukan dengan filsafat-filsafat dunia membuat tipu muslihat. Jadi tipu muslihat itu kan masuk ke dalam alam psikisnya orang sampai dia tidak sadar. Nah, bahwa ini adalah membawa dia jauh dari Yesus kan gitu. Intinya kan peperangan terhadap Yesus. Berarti Lucifer diikat tapi anak buahnya masih bekerja gitu, Pak? Persis itu. Kan saya udah buat strukturnya tuh kan. Lucifer, bawahnya itu siapa? Bawahnya itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi. Itu adalah antikris dan nabi palsu. Ya kan di bawahnya itu apa? Babel besar. Itu kan perempuan pelacur. Nah, itu adalah hierarki. Nah, ada Nyi Loro Kidul, kan?
penguasa-penguasa roh teritorial. Nah, terus bawahnya ada roh-roh jahat, demons tuh, ada yang banyak jumlahnya, legion itu, kerucuk-kerucuknya kan ada. Berarti kita yang di sini ini ditentukan, Pak, karena kita mendengar firman, Pak. Ah iya tadi tuh, nah ya udah balik ke situ, bener. Kita Kita dengan dapat golden privilege. balik. Lanjut Pak Anton. Ya, ditentukan Pak Andi, kita itu ditentukan sebagai umat pilihan yang mendengar sekarang ini, tapi tetap dituntut berespon. Bisa nggak kita yang di Zoom ini meresponi sebaliknya? Meresponinya tidak benar, bisa nggak? Masih Nggak mungkin ya, Pak. Bisa. Makanya saya ingin kutip yang Pak Anton tadi, itu saya sering banget saya bahas ayat itu tuh. Jadi dia udah masuk ke pesta, kedapatan nggak pakai baju pesta. Coba teman-teman nalar tuh. Udah masuk ke pesta, dipanggil, kedapatan nggak pakai baju pesta, tahu nggak? Ditangkap dan dilempar ke dalam kegelapan yang paling gelap. Itu kalau bukan Gehenna atau neraka apalagi itu. Sama dengan kasih 1 talenta, nggak pakai talenta itu, dilempar ke dalam kegelapan di mana ada kertak gigi. Itu Gehenna itu, neraka. Jadi jelas sekali kan? Jelas banget gitu konsekuensinya dijelas. Yang mau dikejelaskan kan konsekuensi itu. Dia bisa jadi berespon tidak benar. Nah, saat mendengar begini mungkin benar, tapi setelah itu perjalanan selanjutnya yang menentukan, ya kan? Ada orang habis ibadah, yes, haleluya. Besok langsung tipu orang. Tidak melakukan apa yang dia dengar. Ya Pak, di lapas tuh banyak orang Kristen loh Pak. Daniel, Timotius, Lukas, Markus, banyak Pak. Tapi kalau penyembahan mereka udah luar biasa loh di lapas. Tapi nggak tahu ya, karena di lapas ya, keluar dari lapas mungkin dia nggak ada penyembahan lagi kali. Pak Andi, kalau itu saya pengalaman banget ya. Sama aja Pak, orang nyanyi lagu ini aja. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Nangis orang Pak. Iya Pak. Mirip Pak sama yang itu. Jadi ini musik punya dua ini. Ya, punya kejiwaan lah, itu mempengaruhi psikis, kejiwaan kan musik. Enggak, maksudnya yang aku mau bilang itu Pak Anton, dia punya dua orientasi nih, dua polarisasi. Dia bisa bawa orang ke dunia, tapi dia juga bisa bawa orang ke Tuhan gitu kan. Nah, yang bawa orang ke Tuhan apanya? Dangdut, jazz, rock, atau lirik yang adalah kebenaran. Ya, lirik kebenaran. Nah, gitu kan gitu. Tapi lirik dan kebenaran tidak menyatu dengan hatinya, ya, tidak menyatu dengan pikiran dan perasaannya, kemudian kemudian dia bertindak yang nyata dalam perbuatan, kan nggak hidup jadi penyembahan. Makanya gue tulis di sini nih, worship is knowing God and loving God. Jadi mengenal dulu karakter Allah dan kemudian merespon kepada Allah. Itulah worship. Ya tuh Pak, jelas banget tuh Pak. Ini bagus nih kalau Pak Andi masuk ke area itu tuh, itu filsafat sebenarnya. Filsafat itu. Aku dulu sejak dari kuliah itu senang dengan itu, tapi saya selalu mudah dibawa kepada kebenaran. Nah, tidak mungkin kita bisa mengerti dengan ini. Masa orang lain terus nggak ngerti? Nggak mungkin kan? Artinya apa? Ada Roh Kudus yang memimpin. Pasti. Iya. Oke, Pak Lepri. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan di close. Yang percaya kita adalah umat pilihan, katakan amin. 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 Pertahankan itu, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak diambil orang, katanya ya.
Berjuang. Tidak diambil iblis, Pak. Ya, jadi dibutuhkan perjuangannya. Oke, terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena hanya firman Tuhanlah itu yang menjadi kehidupan kita ya. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Dan kebenarannya itulah yang memerdekakan kita. Semakin kita mengenal, maka semakin kita dimantapkan untuk melangkah lebih lagi ya. Bahkan kalau hari ini, malam ini kita dipanggil, kita berkata, ini aku Tuhan, aku siap, gitu ya. Asik. Amin. Oke. Woi, Pak Daniel langsung amin. Sudah cepat-cepat kalau Pak Daniel mau pulang. Ya Pak Daniel. Kalau dipanggil ya pulang, udah siap lah. Oke. Kita doa ya. Oke. Tuhan, terima kasih, kami bersukacita malam hari ini karena kami tahu bahwa firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami, yaitu kebenaran yang selalu kami dengar dan kami tahu bahwa Engkau akan terus mendewasakan kami di dalam iman kami. Kami bersyukur untuk media ibadah kami discipleship ini Tuhan. Kami doa biarlah terus Tuhan pakai, lebih khusus para pemimpin yang Tuhan taruh, para mentor rohani. Urapi mereka Tuhan lebih lagi, lebih khusus malam hari ini Bapak Anton Kurniawan yang menuntun kami malam hari ini. Pengurapan hikmat wahyu lebih lagi Tuhan. Kekuatan kesehatan yang melimpah Engkau berikan kepada hamba-Mu. Bahkan dalam seluruh aktivitas kehidupan setiap hari Tuhan menyertai. Bersama anak keluarga, anak istri, bersama keluarga yang tinggal bersama dengan hamba-Mu, Tuhan jaga pelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami dalam kemuliaan-Mu hari lepas hari, supaya kami terus ada di dalam apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun kami terus, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami mau beristirahat. Kami doa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kami. Kami tidur, di dalam tidur kami malam hari ini pembaringan kami. Kami percaya pengurapan Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Segala pekerjaan kuasa kegelapan kami hardik, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kehidupan kami, biarlah terus kehidupan kami terus naik, tidak pernah turun. Naik berarti kami terus semakin dipenuhkan di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan terus berikan kami kemampuan hati yang rela untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Selamat malam. Selamat malam.